Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Putri Okta Dewi dari Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2014021010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban ujian akhir semester Agama Hindu saya yang diberikan oleh Bapak Nyoman Pike dari Rombel 7 MPK. Nah, di sini ada sekitar 10 soal yang mana merupakan soal UAS. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu mengenai soal UAS ini. Langsung saja kita mulai dari soal pertama. Soalnya adalah nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Nah, dalam hal ini saya menjawabnya dengan 3 nilai. Yang pertama dari ajaran Trikaya Parisuda, yang mana adalah 3 perbuatan yang disucikan, yang dimana merupakan salah satu kearifan lokal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Yang bagian-bagiannya ada manacika, yaitu berpikir yang benar, wacika, berkata yang benar, dan ada kaika, yaitu berbuat yang benar. Nah, cara menghindari korupsi dari ajaran ini adalah dengan cara berpikir yang baik, berkata yang tidak menyakiti perasaan orang lain, serta berbuat yang memang sesuai dengan kaidah agama. Termasuk dalam ajaran ini kita diajarkan untuk bisa mengendalikan diri dengan baik, di mana termasuk dalam untuk tidak berbuat korupsi. Kemudian yang kedua yaitu dari ajaran Pancayama Brata, yang merupakan 5 macam pengendalian diri tingkat pertama. Nah, dalam ajaran Pancayama Brata ini ada satu nilai yaitu Awiyawahara, yang berarti pengendalian terhadap kenikmatan duniawi. Nah, dalam hal ini kita diajarkan untuk mengendalikan indria dari objek duniawi termasuk segala godaan duniawi, yaitu salah satunya adalah korupsi. Nah, jika kita bisa mengendalikan diri dengan ajaran ini secara sungguh-sungguh dan juga bertekad, maka kita akan terhindar dari godaan korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu ada ajaran Panjanyama atau Niyama Brata, yang merupakan 5 pengendalian diri tingkat mental. Nah, dalam ajaran ini merujuk pada pengendalian korupsi yaitu pada ajaran Apramada, yang berarti kita melakukan kewajiban dan mengamalkan ajaran-ajaran suci. Nah, ajaran ini sangatlah cocok untuk kita mengendalikan korupsi bagi para pejabat yang sering melakukan korupsi. Ajaran ini diterapkan dengan sungguh-sungguh agar para pejabat itu tidak menjalankan kewajibannya, agar para pejabat tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, bertanggung jawab tanpa adanya keinginan untuk korupsi. Nah, maka dari itulah tadi nilai-nilai yang dapat diambil dari ajaran agama Hindu untuk dapat meminimalisir tingkat korupsi. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah, berikanlah pendapatmu, apakah Banten dalam tradisi Hindu itu perlu dipertahankan? Nah, dalam hal ini pendapat saya adalah, jadi menurut saya Banten itu dalam agama Hindu harus dipertahankan karena ada 3 aspek yang saya pertimbangkan. Yang pertama, karena Banten itu merupakan sebuah unsur tantra atau simbol yang dipersembahkan kepada Sang Yang Widiwasa. Dan yang kedua, di mana unsur Banten ini walaupun memang terlihat rumit, namun Banten ini merupakan ciri khas dari agama Hindu khususnya di Bali. Ya, kemudian ketiga, unsur Banten ini merupakan unsur yang dapat memupuk adanya kerjasama dan juga tolong-menolong antar umat Hindu. Seperti misalnya dalam proses persiapan Banten, misalnya ada ngayah, jadi kita dapat memupuk adanya kerjasama, solidaritas, dan juga kerukunan. Nah, itulah mengapa menurut saya Banten haruslah dipertahankan, karena keberadaan Banten ini tidak hanya sebagai simbol dalam keagamaan, tetapi juga sebagai ciri khas dan juga memupuk solidaritas antar umat Hindu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang sedang maraknya, dan berikan solusinya. Nah, jadi menurut saya nilai yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online itu adalah ajaran Trihita Karana, di mana seharusnya bisnis dalam agama Hindu itu haruslah seimbang dan juga harmonis, baik itu antar Tuhan, manusia, dan juga dengan lingkungannya. Nah, sudah tentu dalam prostitusi online ini yang dilanggar adalah tidak keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan juga manusia. Nah, di mana dengan manusia, di mana prostitusi ini memaksa dan juga mengajak orang untuk terlibat seks bebas. Kemudian dari sisi Tuhannya, sudah tentu bisnis ini sangatlah dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, menurut saya solusi yang tepat yang digunakan dalam hal ini adalah pertama, tentu menggalakkan aturan mengenai prostitusi online ini kepada pelaku dan juga pemilik usaha prostitusi online.
Kemudian yang kedua pastinya memberikan edukasi yang benar dan juga tepat sebagai tindakan preventif kepada pelaku dan juga pemilik bisnis prostitusi online. Kemudian yang ketiga yaitu menggalakkan ajaran Trihita Karana pada kalangan masyarakat luas supaya tidak ikut-ikutan, serta yang paling penting adalah dengan melakukan penertiban dan juga penangkapan kepada pelaku prostitusi agar mereka memiliki efek jera agar tidak melakukannya lagi. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, serta berikan contohnya? Nah, ketika saya mengunjungi panti asuhan agama Hindu yang terletak di Tabanan, menurut saya ajaran yang bisa saya pelajari di situ adalah catur paramita. Mengapa demikian? Catur paramita itu adalah 4 perilaku berbudi luhur. Bagian-bagiannya ada maitri, karuna, mudita, dan juga upeksa. Nah, yang pertama, maitri, yaitu rasa persahabatan dan juga persaudaraan. Jadi ketika saya mengunjungi panti asuhan itu, saya merasa di sana rasa persahabatan dan juga persaudaraan sangat kental di antara anak-anak panti di sana. Walaupun mereka berbeda orang tua, berbeda asal-usul, tapi mereka tetap menjadi sahabat dan juga saudara yang saling melengkapi dan juga rukun. Contohnya itu mereka selalu diajarkan rasa persaudaraan dan juga persahabatan dengan sesama anak panti. Sehingga mereka itu ketika bermain itu bisa bersama-sama dan juga rukun. Kemudian yang kedua, di mana itu adalah karuna, yang berarti belas kasihan. Jadi dalam hal ini ketika mengunjungi panti pasti selalu muncul rasa belas kasihan karena kita sadar bahwa anak-anak panti itu merupakan anak yang ditelantarkan orang tuanya begitu. Bahkan dia baru lahir pun belum tentu ketemu orang tuanya. Sehingga rasa belas kasihan itu pasti selalu muncul ketika kita mengunjungi panti asuhan. Nah, di sini contohnya adalah donatur dan juga pemilik panti itu memiliki belas kasihan sehingga mereka bersedia untuk merawat dan membesarkan anak panti itu dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada mudita, artinya simpati. Nah, dalam hal ini simpati terlihat dari donatur dan juga pemilik panti yang dengan tulus mau memberikan sumbangan, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak-anak panti dengan baik. Tak lupa mereka juga mengajarkan tata krama dan juga budi pekerti yang baik sehingga nantinya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan juga bertanggung jawab. Contohnya adalah muncul rasa simpati dari donatur, acara amal, untuk memberikan sumbangan berupa alat-alat keperluan dari anak-anak panti sehingga mereka dapat menjalani hidupnya dengan baik. Mungkin bisa bersekolah, memberikan beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, dari bagian catur paramita yang bisa saya temukan ketika saya mengunjungi panti asuhan adalah upeksa, yaitu tidak mencampuri urusan orang lain. Nah, di mana ketika mengunjungi panti asuhan itu kita sadar bahwa mereka merupakan anak yang terlantar, namun mereka mampu tumbuh dan berkembang dengan semangat tanpa mencampuri urusan orang lain, apalagi mendengar ejekan dari orang lain yang dapat memutuskan semangatnya. Tapi mereka tetap optimis untuk bisa bertahan hidup dan tetap berusaha untuk menjalani hidup ini dengan baik. Contohnya adalah banyak sekali anak-anak panti asuhan yang memiliki prestasi dan juga bakat yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Soalnya adalah manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Nah, apakah ada hubungan antara korupsi dengan kepasrahan tersebut? Jadi menurut saya, Jadi menurut saya antara korupsi dengan kepasrahan, menurut saya tidak ada hubungannya. Sebab walaupun orang itu melakukan korupsi dengan terpaksa sebab keadaan ekonomi dan lain sebagainya, namun hal itu tetap tidak bisa dimaafkan. Jika sekalipun kekurangan dalam ekonomi, korupsi bukanlah jalan untuk memenuhi hal itu. Karena korupsi merupakan berasal dari uang untuk memenuhi kebutuhan rakyat ataupun perusahaan yang akan digunakan untuk kepentingan orang banyak. Walaupun pelaku korupsi itu pasrah kepada Tuhan ketika melakukannya, namun itu tidak membuat dosanya diampuni, begitu menurut saya. Contohnya adalah, misalnya Pak Adi saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sebab anaknya yang pertama sudah memasuki bangku perkuliahan, yang tentu memerlukan biaya yang banyak. Sedangkan dia baru saja mengalami penurunan gaji pasca pandemi. Nah, maka dari itu ekonomi keluarga dari Pak Adi ini sedang tidak stabil. Nah,
Maka dari itu Pak Adi tergerak untuk melakukan korupsi. Nah, walaupun Pak Adi berpasrah kepada Tuhan ketika melakukan korupsi, namun dosanya tidak akan bisa diampuni. Karena korupsi itu merupakan dosa yang karena mengambil hak orang lain, begitu. Karena uang yang diambil pasti merupakan uang yang akan digunakan untuk kepentingan orang banyak, dan mungkin saja ada cobaan lain sebagai dampak dari perbuatan Pak Adi saat ini. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal itu sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan juga pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Nah, ini terkait dengan materi sebelumnya, yaitu berkunjung ke Yoga Center. Ya, jadi dalam hal ini, di mana hubungan antara pernyataan tersebut dengan yoga dan juga pranayama dengan melakukan yoga dengan teknik pranayama yang baik, maka dapat mengatur aliran energi kehidupan dengan baik. Jadi menurut pernyataan instruktur yoga yang di Ubud tersebut, jika kita melaksanakan yoga dengan pranayama yang baik, maka seluruh aliran energi kehidupan dapat dikendalikan dengan baik dan juga seimbang. Sehingga dengan kita melakukan yoga dan juga pranayama yang baik, maka kita juga dapat mengendalikan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita yang selaras dan juga seimbang, sehingga tanpa adanya dusta. Begitu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 7, yaitu dalam bab tentang bakti. Nah, Krishna mengajarkan dalam kitab Weda bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan keterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Nah, apakah makna dari ucapan tersebut? Jadi menurut saya makna dari ucapan tersebut adalah walaupun kehidupan kita saat ini masih banyak memiliki keterikatan dengan duniawi dan masih susah untuk melepaskannya, itu masih bisa dipertanggungjawabkan dengan menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh dengan bertekad yang baik dan berusaha memberikan yang terbaik untuk hidup ini. Seperti misalnya bersungguh-sungguh untuk melakukan kewajiban seperti sembahyang dan juga kewajiban lainnya. Serta kita juga harus melakukan segala pekerjaan dengan baik dan juga ikhlas. Serta mempersembahkannya kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Jadi walaupun hidupmu belum berhasil sekarang, tetapi jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu tetap akan diberkati oleh Tuhan. Begitu. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 8. Ngaben. Banyak orang yang menyebutkan ngaben itu boros. Bagaimanakah pendapat Anda? Nah, jadi dalam hal ini, mengenai pernyataan tersebut, ngaben dikatakan boros, sebenarnya hal itu kembali lagi kepada diri sendiri, karena pada dasarnya tidak ada yang memaksa seseorang itu untuk melaksanakan ngaben. Nah, ada jalan alternatif, jika kita tidak mempunyai cukup biaya untuk melaksanakan prosesi ngaben, itu bisa melaksanakan proses penguburan saja, namun nanti dilaksanakan ngaben massal, diikutsertakan pada ngaben massal yang tentunya tidak memerlukan biaya yang banyak. Biasanya dilaksanakan oleh desa. Namun jika memang memiliki ekonomi yang cukup, lebih baik dilakukan saja upacara ngaben tersebut dan jangan malah disengaja untuk tidak melakukannya, begitu. Jadi ngaben itu menurut saya tidak diukur dari rasa terpaksa. Tidak diukur dari rasa terpaksa yang harus pinjam duit ke sana kemari untuk melaksanakan prosesi tersebut, karena itu jatuhnya lebih terpaksa. Namun, ngaben itu diukur dari rasa ikhlas kita dalam melaksanakannya. Jadi, jika memang belum mampu untuk mencari jalan, belum mampu dalam membiayainya, dapat mencari jalan alternatif dengan ngaben massal. Dan jangan dipaksakan, mengingat juga ekonomi sekarang ini sedang sulit dan juga belum stabil pasca pandemi COVID-19. Begitu. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa anak miskin kerap ogah-ogahan. Nah, bagaimanakah pendapatmu dengan realitas ini? Jadi pendapat saya dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan yatnya yang besar ini memang kerap menjadi momok yang real ya di masyarakat Hindu.
Jadi sebenarnya memang tidak ada yang menyalahkan. Nah, jadi memang tidak ada yang menyalahkan bahwa seseorang itu melaksanakan upacara yajna secara besar-besaran. Namun, alangkah baiknya jika dalam kehidupan ini apapun haruslah diusahakan untuk seimbang. Seperti halnya dalam pelaksanaan yajna yang besar-besaran. Jadi, pelaksanaan yajna yang besar itu haruslah didasari oleh rasa yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi jangan melaksanakan yajna yang besar itu hanya sekedar untuk pamer saja, tapi memang benar-benar ikhlas dalam mengaturkannya kepada Tuhan. Selain mampu dalam melaksanakan yajna yang besar, tentu seseorang haruslah menyeimbangkannya dengan hal lain seperti donasi ataupun menyumbang. Nah, jika hal ini dapat diseimbangkan, orang lain tidak akan menganggap Anda sebagai seseorang yang pamrih dan juga sombong. Tetapi jika Anda dalam hal donasi atau pemberian bantuan itu tidak seimbang atau dalam artian jarang, maka orang lain itu sudah pasti akan menganggap Anda sombong, pamrih, dan hanya suka pamer tanpa mau turut membantu orang lain yang memerlukan. Maka dari itu hal tersebut haruslah tetap diseimbangkan, bagaimana supaya jalannya selaras dan juga seimbang. Nah, selanjutnya kita memasuki soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Nah, soalnya adalah ini dia. Yatra Yogeswara Krisno Yatra Parto Danurdara Tantra Sits Pijayo Hutir Droya Mitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Hal ini termuat dalam Bhagavad Gita 18:78. Nah, berikanlah contoh untuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contoh dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya, Ani melakukan yoga dengan sungguh-sungguh dengan teknik pranayama yang benar. Sesuai dengan kaidahnya, maka manfaat yang didapatkan Ani sangatlah banyak, seperti kesejahteraan, kemuliaan, kejayaan, moral, serta yang paling penting adalah Ani dapat mengendalikan segala energi dalam tubuhnya dengan baik. Nah, jika dibandingkan dengan Antu, dia tidak melakukan yoga dengan sungguh-sungguh dan jarang, maka ia tetap mendapatkan manfaat, tetapi tidak sebanyak manfaat yang didapatkan Ani. Maka kesimpulannya adalah makna dari pernyataan tersebut adalah kita harus melakukan yoga dengan rutin dan sungguh-sungguh agar tercipta keseimbangan antara apa yang dilakukan dengan apa yang didapatkan. Sehingga selain kita sehat di badan, kita juga sehat di jiwa, pikiran, dan juga bisa menyeimbangkan perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kita ke depannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.